Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, namaku Naihan Mutazali. Aku di sini sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan terkait pengertian deskripsi jabatan atau job description. Nah, teman-teman, pengertian dari job description itu sendiri adalah sebuah bentuk dokumen tertulis yang mana menjelaskan mengenai tugas, kewajiban, serta tanggung jawab dari sebuah pekerjaan. Seorang karyawan atau pekerja harus dapat mengetahui dan mengerti tugas dan kewajiban dari pekerjaan yang akan diterimanya. Selain tugas, kewajiban, serta tanggung jawab, dalam deskripsi jabatan atau job description juga akan dijelaskan secara terperinci mengenai wewenang, kondisi lingkungan pekerjaan, serta persyaratan dari suatu jabatan. Nah, teman-teman, selanjutnya aku akan menjelaskan materi kedua terkait fungsi dari deskripsi jabatan. Fungsi dari deskripsi jabatan dimiliki setiap organisasi tentunya berbeda-beda. Terdapat 8 fungsi dari deskripsi jabatan atau job description. Yang pertama, atasan, yakni sebagai penanggung jawab atas pemaksimalan peran bawahannya. Yang kedua, pemimpin organisasi, yaitu sebagai pemimpin dan pemberi motivasi pada pemegang jabatan agar mewujudkan kinerja yang maksimal. Yang ketiga, ada pemegang jabatan. Nah, sebagai pemandu pekerjaan yang harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan diharapkan dari sebuah organisasi. Yang keempat adalah perekrut, sebagai penanggung jawab atas pemilihan kandidat yang tepat dalam pemilihan calon pekerja yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Yang kelima ada trainer, sebagai penanggung jawab atas kebutuhan pelatihan pemegang jabatan, dan trainer harus mengetahui jenis pelatihan apa yang dibutuhkan sehingga nantinya peningkatan kinerja pemegang jabatan jadi jauh lebih maksimal. Yang keenam adalah perencana karir, sebagai penanggung jawab atas penempatan individu sesuai dengan peranannya dan menata jabatan yang ada sehingga pemegang jabatan memiliki arah yang jelas. Yang ketujuh adalah perencanaan dan pengembangan organisasi atau Organization Development and Planner, sebagai pembuat perencanaan pengembangan organisasi yang mana tentang peran dan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi baik dari segi internalnya ataupun eksternalnya. Yang kedelapan, yakni yang terakhir, adalah job evaluator. Nah, sebagai penilai jabatan dan membandingkan hasil kinerja satu jabatan dengan jabatan lainnya di dalam organisasi, itu adalah tugas dari job evaluator. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufuk Fajaroh dengan NIM 221340074. Saya sebagai pemateri kedua. Saya akan membahas tentang manfaat deskripsi jabatan dan faktor yang mempengaruhi deskripsi jabatan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu manfaat deskripsi jabatan. Check it out. Yang pertama, deskripsi pekerjaan akan membantu untuk pelaksanaan pekerjaan, menghindari adanya kekeliruan dan kebingungan mengenai tugas-tugas serta kewajiban-kewajibannya, serta memberikan pemahaman secara lengkap dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, karena di dalam deskripsi jabatan sudah tertulis secara rinci apa saja tugas-tugas bagi pekerjaan tersebut. Yang ketiga, memudahkan prosedur rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan berbagai aktivitas SDM, karena untuk menghindari kekeliruan atau ketidaksesuaian bidang pada pekerjaan.
Yang keempat, membantu pegawai untuk merencanakan karir, dapat mengurangi dari perilaku diskriminasi dalam pekerjaan dan pemindahan serta memudahkan evaluasi pekerjaan sebagai cara untuk memastikan adanya keadilan dalam pemberian sebuah kompensasi. Yang kelima, bermanfaat dalam program keselamatan kerja, yaitu dapat menunjukkan tindakan yang berbahaya dan mengadakan perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, deskripsi pekerjaan juga dibutuhkan dalam perencanaan perubahan organisasi dan reorganisasi sesuai perkembangan keadaan. Yang ketujuh, memberikan petunjuk tentang pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dan yang kedelapan, untuk memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan. Pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi deskripsi jabatan. Check it out. Deskripsi jabatan adalah penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu jabatan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi deskripsi jabatan dapat berbeda-beda, tergantung pada perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi deskripsi jabatan antara lain adalah: yang pertama, faktor fisik. Faktor ini lebih kepada jenis pekerjaan yang harus dilakukan seperti administrasi, keselamatan, dan yang lain sebagainya. Yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi yang dilakukan dalam menjalankan tugas yang didelegasikan juga dapat mempengaruhi deskripsi jabatan. Jika tugas yang didelegasikan itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di deskripsi jabatan, maka deskripsi jabatan akan berubah. Yang ketiga yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan. Tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan tingkat rasionalitas organisasi juga dapat mempengaruhi deskripsi jabatan. Yang keempat yaitu titel pekerjaan. Pemilihan titel pekerjaan juga dapat mempengaruhi deskripsi jabatan, karena titel pekerjaan itu sangat penting secara psikologis untuk mengemukakan status kepada para pegawai dan untuk mengetahui kewajiban apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang memegang titel tersebut. Dan yang kelima, deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan juga dapat mempengaruhi kinerja pegawai, karena dapat membantu HRD untuk mengetahui pengetahuan atau kemampuan apa yang perlu diberikan kepada karyawan guna menunjang pekerjaannya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ufu Fajaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Ratu Ayu, NIM 2213400070. Berikut adalah beberapa contoh dari deskripsi jabatan. Yang pertama ada Executive Director. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan operasional organisasi, mengembangkan strategi jangka panjang, memimpin tim manajemen, dan memastikan keberhasilan organisasi. Executive Director juga memiliki wewenang untuk merekrut staf badan pengurus yang sudah dievaluasi, merancang, dan juga merencanakan program kerja dan anggaran tahunan perusahaan. Yang kedua, HRD Manager. HRD Manager bertanggung jawab atas pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, pelatihan, pengembangan karyawan, dan juga manajemen kinerja. HRD Manager juga berwenang untuk membuat acara bagi karyawan perusahaan sebagai peningkatan motivasi dan pendekatan antar karyawan. Yang ketiga, Project Manager, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan proyek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proyek. Yang keempat, Software Developer, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan software, termasuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara aplikasi perangkat lunak. 5. Marketing Eksekutif, bertanggung jawab atas pengembangan merek dan juga promosi produk. Yang keenam,
Konsultan manajemen, yaitu bertanggung jawab atas memberikan saran dan bimbingan kepada klien dalam hal manajemen bisnis, termasuk strategi, operasi, dan juga keuangan. Kemudian yang ketujuh, analisis keuangan, yaitu bertanggung jawab atas analisis keuangan dan pelaporan, termasuk pengembangan anggaran, analisis kinerja keuangan, dan juga pengembangan laporan keuangan. Yang kedelapan, desainer grafis, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan desain grafis, termasuk merancang dan mengembangkan desain untuk media cetak dan juga digital. Yang kesembilan ada web developer, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan dan juga memelihara situs web, termasuk merancang, mengembangkan, dan juga menguji situs web. Yang ke-10 ada administrasi, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi perusahaan, termasuk pengarsipan, manajemen karyawan, dan juga manajemen keuangan.